Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini adalah video lanjutan lagi tentang pembahasan lengkap gelombang otak theta dengan aspek transenden diri berpikir logis. Selanjutnya adalah berpikir logis. Berpikir logis merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan melalui kegiatan penalaran, pemahaman, komunikasi, koneksi, serta menyelesaikan permasalahan secara logis. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu tentang penalaran, pemahaman, komunikasi, dan koneksi. Yang pertama adalah penalaran. Penalaran merupakan suatu proses dalam berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan data-data sebelumnya yang telah diuji kebenarannya. Penalaran itu ada dua macam, penalaran induktif atau induksi, penalaran deduktif atau deduksi. Sekarang penalaran induksi atau induktif. Penalaran induktif merupakan proses dalam berpikir logis yang melibatkan suatu pengalaman, pengamatan, serta fakta-fakta tertentu yang berguna untuk mengevaluasi situasi. Alat pada penalaran biasanya dalam bentuk statistik, penelitian, probabilitas, dan pengambilan keputusan. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu adalah berpikir logis tentang pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang diproses untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Mengukur kemampuan berpikir logis berdasarkan teori perkembangan mental itu melalui tes of logical thinking, yaitu mengontrol variabel, penalaran proporsional, penalaran probabilistik, penalaran korelasional, dan penalaran kombinatorik. Mengontrol variabel adalah pengembangan pada penafsiran atau pandangan yang sudah diterjemahkan secara detail. Pembuatan tabel-tabel yang berisi tentang informasi atau data serta grafik yang dibutuhkan dalam menganalisis permasalahan. Penalaran probabilistik itu penalaran yang merupakan suatu kemampuan dalam proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera serta menghasilkan sebuah kesimpulan tentang prediksi-prediksi pada kejadian yang diekspresikan melalui konsep kemungkinan atau peluang suatu kejadian. Penalaran korelasional itu adalah penalaran yang berperan dalam merumuskan hipotesis dan interpretasi data dan diolah sebagai bahan pertimbangan pada hubungan antar variabel. Penalaran kombinatorik. Penalaran kombinatorik
merupakan penalaran dalam mempertimbangkan seluruh informasi atau data-data yang sudah diperoleh untuk memprediksi situasi tertentu. Sekarang pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan dalam mengetahui suatu yang dilihat berdasarkan cara berpikir dari sudut pandang seseorang. Pemahaman itu ada 4, yaitu pemahaman literal, pemahaman interpretatif, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. Pemahaman literal. Pemahaman literal adalah pemahaman langsung terhadap makna dari teks atau kosakata. Pemahaman interpretatif. Pemahaman ini merupakan pemahaman terhadap objek secara mendalam, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat memperoleh jawaban untuk menyelesaikan permasalahan. Pemahaman kritis. Pemahaman kritis merupakan suatu pemahaman yang melibatkan unsur dari evaluasi, penilaian pribadi, serta kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh. Pemahaman ini menuntut agar seseorang dapat menganalisis dengan mengamati suatu kalimat kunci agar dapat melakukan evaluasi terhadap permasalahan. Pemahaman kreatif adalah pemahaman yang dapat memprediksi hasil dari suatu permasalahan, memvisualisasikan permasalahan dalam bentuk cerita ataupun praktek, memecahkan berbagai permasalahan, mengembangkan suatu ide-ide yang sudah terbentuk menjadi satu kalimat, membuat inovasi setelah mendapatkan ide-ide baru. Komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan yang berisi tentang ide, gagasan dari satu pihak, atau dalam artian komunikator, kepada pihak yang lain, yaitu komunikan. Komunikasi itu ada 5. Komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Sekarang satu persatu saya jelaskan. Komunikasi intrapribadi itu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini mencakup pembicaraan dengan dirinya sendiri seperti imajinasi, visualisasi, serta ingatan. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah yang dilakukan oleh 2 orang secara langsung atau dapat dikatakan tatap muka atau bertemu langsung. Komunikasi kelompok itu adalah pertukaran informasi yang dilakukan 2-20 orang. Batasannya adalah sejauh mana seseorang dapat berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling mempengaruhi. Dalam hal ini adalah jika ada 2-20 orang, itu yang berkomunikasi itu siapa saja? Apakah sampai 20 orang semuanya berkomunikasi atau tidak? Komunikasi organisasi.
komunikasi yang terjadi dengan banyak orang dengan tujuan bersama dalam satu organisasi untuk menjalankan tugas bersama. Komunikasi massa, penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok kecil atau suatu organisasi kepada kelompok besar yang heterogen dan homogen. Maksudnya seseorang tersebut berkomunikasi dengan kelompok kecil atau kelompok yang besar. Koneksi itu adalah kemampuan dalam menghubungkan suatu objek dengan objek yang lain atau menghubungkan sesuatu yang abstrak menjadi logis. Sekarang indikator berpikir logis atau ciri-ciri berpikir logis: menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen dan menyusun argumen yang valid, menyusun pembuktian langsung dan tidak langsung. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Menarik kesimpulan analogi, yaitu mencari semua informasi, selanjutnya dibandingkan perbedaannya, akan tetapi diambil informasi yang sama. Ini dalam arti semua informasi yang telah diperoleh dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, pasti informasi tersebut ada perbedaan, ada persamaan. Jika diteliti secara detail, maka ambillah informasi yang sama. Sekarang generalisasi. Generalisasi itu memahami secara umum dari berbagai macam objek dengan mencari kesamaan pada objek tersebut. Menyusun konjektur itu suatu proses abstraksi dan generalisasi yang melibatkan ide-ide awal bersifat hipotesis. Nah, hipotesis sendiri itu masih jawaban sementara dan harus dibuktikan. Kalau masih bentuk hipotesis, masih belum dibuktikan. Indikator berpikir logis, ini ada dua indikator berpikir logis yang saya ambil. Kemampuan berpikir secara bertahap, tidak acak. Kemampuan mengolah argumen yang tepat. Kemampuan menarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemampuan berpikir secara bertahap. Ini menyebutkan semua informasi yang telah diperoleh dan mengungkapkan secara umum langkah-langkahnya. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan yang mudah, permasalahan yang sedang, ataupun permasalahan yang rumit atau sulit. Kemampuan mengolah argumen yang tepat atau tidak asal-asalan. Kemampuan dalam mengungkap semua alasan secara logis tentang seluruh langkah-langkah penyelesaian permasalahan dari awal hingga akhir sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar. Menarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemampuan untuk mengevaluasi permasalahan dengan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat mengaplikasikan argumen yang telah diperoleh.
manfaat berpikir logis. Yang pertama, dapat mengolah data dan informasi secara terinci, terstruktur, sesuai dengan logika. Membantu meningkatkan kepercayaan diri karena dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan logika berpikirnya. Dapat menata data dan informasi yang acak menjadi runtut atau mudah dipahami. Membantu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang baru. Selanjutnya adalah membantu mengembangkan sikap positif terhadap stimulus yang diperoleh. Membuat hidup lebih bermakna karena berpikir logis. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Silahkan subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.